Nah, kebetulan saya juga LDM, sampai kebawa mimpi, sampai hal-hal aku di sini kerja, nanti yang di sana pasangan saya ada wanita lain, ada, udah takut. Saya sampai kerja itu gak nyaman, udah. Ketakutan tentang menjalani sebuah rumah tangga, kurang lebih itu sekitar 12-13 tahun lah. Oke. Mulai dari iya, SD atau SMP yang mungkin biasa ya, kalau orang tua itu ada pertengkaran, perselisihan gitu ya. Hal yang membuat saya trauma, keinget terus waktu itu suruh pilih ikut siapa, ikut salah satu gitu ya. Terakhir aku sebelum memutuskan untuk menikah itu jodoh orang ini, yang sebelumnya jodoh orang itu halnya sama, yaitu tentang selingkuh. Jadi udah mau serius, ternyata dia memilih yang lain. Ya sudah, akhirnya bahkan saya sampai di titik itu saya hampir memutuskan untuk tidak akan menikah. Banyak orang yang meyakinkan itu hanya ketakutan saya, itu hal yang wajar seperti itu, tapi kenyataannya itu semakin banyak nih orang yang cerita itu tentang permasalahan selingkuh, atau suaminya sendiri seperti itu, atau teman saya itu seperti itu, dengan bangganya dia cerita seperti ini nih, kok seperti ini pernikahan itu. Jadi akhirnya membuat saya takut kan. Yep. Bahkan saya maaf nih, menganggap dulu semua laki-laki itu sama. Hingga akhirnya saya memutuskan menikah, itu juga prosesnya iya enggak memutuskan itu. Akhirnya ya sudah, menikahlah, nggak selang lama ternyata datanglah persoalan seperti itu juga. Kok terjadi juga nih sama aku. Nah, yang nggak nyangkanya adalah saya kenal dengan orangnya gitu loh. Itu yang bikin saya, loh, kok dia kelihatannya baik tapi ternyata gini ya. Kok kurang ajar sekali ini. Bahkan saya itu sempat off dulu dari media sosial, karena setiap kali buka media sosial itu tentang perselingkuhan lah, perceraian, jadi seperti itu. Itu yang membuat saya, kok isinya seperti ini semua sih, apa nggak ada hal lain gitu loh yang bagus gitu. Akhirnya sampai takut saya itu overthinking. Nah, kebetulan saya juga LDM, jadi saya semakin overthinking, terus posesif pada pasangan. Jadi penuh dengan ketakutan itu, takut nih itu terjadi beneran, dan sampai bisa gitu kan, takut ya. Bahkan saya sempat mandi apa? Kembang. Iya, mandi kembang. Oke. Oh, orang pintar juga berarti. Ternyata ya nggak menyelesaikan. Akhirnya yang menyelesaikan kan saya dengan pasangan gitu loh. Sampai kebawa mimpi, sampai hal-hal nanti kalau aku di sini kerja, nanti yang di sana pasangan saya ada wanita lain, atau udah takut. Saya sampai kerja itu gak nyaman, udah bayang-bayang terus. Iya, setelah ngikutin doa TRT itu, terus hubungan kami sudah mulai lebih baik, saling percaya. Kak Ajeng, kalau boleh cerita ya, karena Kak Ajeng mengalami trauma yang ini dan ternyata benar-benar terjadi, itu kerugian apa sih yang Kak Ajeng alami ya, mungkin secara fisik, secara mental, apa sih yang Kak Ajeng alami dalam hidup ini sebelum ini dilepaskan semua? Itu ngaruh banget di kerjaan waktu itu, karena saya sebagai training itu ya, penyuluhan ya masyarakat, jadi ngaruh banget. Jadi bawaannya nggak tenang, sedikit-sedikit lihat HP, lihat media sosial, jadi nggak konsen. Waktu itu session sama Korea kapan ya? Waktu ikut kelas Korea itu kapan ya, kalau boleh tahu ya? Yang LVM batch 5 yang bulan lalu, Juni ya. Oh, udah 1 bulan yang lalu ya kurang lebih ya. Yeah. Berarti. Apa sih akhirnya membuat DAWA-TRT ini berbeda dibandingkan dengan yang Kak Ajeng sebutkan tadi? Ya nggak perlu cerita, kita cukup tahu apa emosi kita, ya sudah kita lepaskan aja. Sedangkan yang lain sebelumnya kan saya harus cerita nih, saya harus nangis dulu. Kalau misalnya ke bawah itu nangis, terus cerita dulu panjang lebar sampai berjam-jam, belum tentu itu menyelesaikan, malah nambah masalah. Iya. Itu yang sering akhirnya saya itu kadang tuh karena takut semakin banyak yang tahu ya, akhirnya ya sudahlah, ini masalahku, akhirnya sering dipendam sendiri gitu loh. Masalah tentang trauma yang keluarga ini ya Kak Ajeng, apakah ini udah lepas, hilang permanen atau belum nih Kak Ajeng? Alhamdulillah sudah, karena sebelumnya
kalau saya mendengar namanya atau tentang hal-hal atau cerita tentang selingkuh atau seperti yang Kak Anggi tadi ceritakan tuh biasanya saya dongkol. Lihat Saya berita marah. juga dongkol ya, lihat berita. Iya. Kadang-kadang kok bisa sih itu wanita, kok bisa sama wanita kok ngelukain, itu nggak mikir apa udah menghujat, udah keluar semua udah hujatan ini. Apakah orang sekeliling Kak Ajeng merasakan perubahan Kak Ajeng ini? Iya. Jadi kumpul dengan teman-temanku yang biasanya kenal aku lah kerja itu yang ngerasain paling cepet ya. Itu pasti orang-orang udah tahu dah. Soalnya kalau saya sebelumnya saya interaksi itu udah ngapain sih ini, udah menghindar. Iya, gitu. namanya disebut udah males ya. Iya. Jadi gitu. Padahal kita satu tim terus telepon aja selalu aku abaikan. WA itu nunggu aku tenang baru aku balas gitu. Berarti area overthinking sama teman juga kena ya berarti ya? Iya. Suami juga ngerasain. Ini kamu kenapa kan? Pasangan nggak tahu kalau aku ikut ADRT ini kan. Terus setelah tahu ya, kok asik gitu kayaknya. Kamu jadi kayak gini. Ya lain kali deh coba ayo kalau misalkan ada lagi kita ikutan. Sama trauma, aku memiliki trauma lagi kan selain rumah tangga tadi kan ular. Oh trauma atau fobia ini? Keduanya, saya pokoknya ngelihat ular atau apapun udah nggak bisa. Ya karena pernah megang, terus aku nggak tahu yang tak pegang itu ternyata ular gitu. Oh, digigit langsung, cus? Enggak, untungnya enggak. Oh enggak. Padahal nggak digigit. Itu ularnya lari gitu. Bangun tidur, ngeliat dulu di kolong tempat tidur itu ada nggak gitu. Oh berarti sekarang itu juga udah hilang ya? Udah gak ada masalah? Iya, alhamdulillah. Berapa lama sih waktu itu kalau Kak Ajeng sadar ya, koreo bantu ngerilis semua emosi itu berapa lama ya? Nggak lama sih, Kak. Bentar ya? Bentar kok. Awalnya percaya nggak sih kalau emosi itu bisa dibuangkan dengan tarikan nafas dan hanya hitungan beberapa menit, itu percaya nggak? Awalnya nggak percaya, Kak. Karena dulu kan biasanya kalau kita lagi gugup gitu ya, kita kan sering ya, coba tarik nafas dulu, lepaskan gitu kan. Nah tapi kalau misalkan kita lagi jengkel sama orang, terus surut tarik nafas dan lepaskan, yang ada malah sesak di dada. Saya tuh sampai selesai arti tuh gini, tarik nafas lepaskan, tapi kok ini beda ya rasanya. Apakah pengalaman Kak Ajeng nih ya mengenal Dewa Hati-Hati merupakan life changing experience gak? Yang berubah hidup banget? Iya, banget. Kenapa Kak Ajeng bisa berkata seperti itu? Ya karena saya merasakan 180 derajat ya Kak Ajeng ya perubahannya ya? Iya. Kak Ajeng punya pesan gak nih untuk orang-orang yang masih belum percaya sama Dewa Hati-Hati? Kenapa harus gak percaya? Coba aja dulu, nanti baru kamu merasakan. Oke, coba aja dulu ya, nanti baru kamu merasakan. Mantap. Kak Ajeng juga setuju gak Dewa Hati-Hati ini merupakan sebuah penemuan yang berbeda? Setuju. Apa yang buat kakak setuju? Kalau ada yang mudah kenapa harus pilih yang susah? Setelah ikut ini kenapa gak dari dulu aja? Dari SD ya disimpan-simpan ya semuanya ya. Kak Ajeng, yang ingin kutanyakan nih, pelajaran penting apa yang Kak Ajeng bisa bagikan kepada teman-teman ya setelah mengenal Dewa Hati-Hati? Pelajaran apa nih yang bisa teman-teman bisa pelajari dari Kak Ajeng setelah mengenal Dewa Hati-Hati ini? Lepaskan apa yang harus dilepaskan. Jangan kelola emosi, tapi lepaskan. Jangan membuat hidupmu semakin sulit. Hidup sudah sulit ya, jangan dibuat semakin sulit ya. Kak Ajeng, apakah informasi yang Kak Ajeng sampaikan ini benar adanya tanpa rekayasa? Benar, Kak. Benar ya? Benar. Oke. Pertanyaan terakhir, ada pesan penyemangat apa nggak yang ingin disampaikan kepada Coach Rio? Rio, terima kasih sudah memperkenalkan, sudah membantu memfasilitasi dengan doa DRT. Semoga Rio sehat selalu, semangat untuk mewariskan banyak orang, membantu banyak orang. Semoga berkah. Amin. Thank you Kak Ajeng untuk sharingnya. Sama-sama.